Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Ulfa Tridewi Oktavianti Rinti, biasa dipanggil Ulfa. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Tentena, program studi pendidikan biologi, dan saat ini saya semester 7. Saya akan magang di SMA GKST 2 Tentena selama kurang lebih 3 bulan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya harap kita dapat bekerja sama dan belajar bersama-sama. Pada hari ini kita akan belajar tentang metabolisme sel. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis peranan enzim dalam metabolisme, yang kedua menjelaskan komponen enzim, yang ketiga menjelaskan sifat dan mekanisme kerja enzim, dan yang keempat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu peranan enzim. Enzim sangat berperan penting dalam proses metabolisme, baik dalam katabolisme maupun dalam anabolisme. Enzim adalah protein katalitik. Dalam tubuh organisme, enzim berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi. Enzim akan mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat setiap tahapan reaksi secara selektif. Dalam reaksi biologi, enzim tidak ikut bereaksi, sehingga tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi atau mengubah produk. Kemudian yang kedua, komponen enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua macam, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana di mana enzim hanya tersusun atas protein. Kemudian yang kedua, enzim kompleks atau enzim konjugasi atau biasa disebut dengan holoenzim, terdiri atas komponen-komponen berikut, yaitu komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein atau apoenzim. Komponen ini bersifat termolabil, artinya tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Kemudian komponen non-protein atau gugus prostetik. Komponen ini bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim dan kofaktor, di mana koenzim berupa senyawa organik dan kofaktor berupa senyawa logam atau anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif atau sisi tempat berikatan dengan substrat saat terjadi reaksi, sedangkan bagian dari selain sisi aktif disebut alosterik. Yang kedua, sifat enzim. Karena enzim tersusun atas protein, maka enzim adalah protein. Sifat dari enzim adalah termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang ketiga, berperan sebagai biokatalisator atau mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat, sifat dari enzim yaitu spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversibel, karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. Yang keenam, enzim tidak ikut bereaksi, karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Kemudian yang ketujuh, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim, karena
jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi, energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Kemudian cara kerja enzim. Cara kerja enzim di sini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teori lock and key atau kunci gembok, dan yang kedua teori induced fit atau teori kecocokan yang tereduksi. Teori lock and key atau kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi enzim atau enzim tidak bereaksi. Kemudian yang kedua, teori induced fit atau teori kecocokan yang tereduksi. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori induced fit, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu suhu. Pada manusia, suhu optimum untuk kerja enzim yaitu berkisaran antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada yang mampu mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Selain suhu, ada pH atau derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung jenis enzimnya. Karena umumnya enzim bekerja pada pH antara 6 sampai 8, tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam, seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung, ada pepsin dan renin. Kemudian ada juga enzim yang efektif dalam kondisi basah, contohnya enzim yang ditemukan pada usus 12 jari, seperti tripsin dan juga amilase. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basah. Begitupun kalau enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral tidak bisa bekerja pada kondisi asam maupun basah. Selain derajat keasaman, juga ada konsentrasi. Konsentrasi di sini dibedakan menjadi dua, yaitu konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Begitupun sebaliknya, jika substratnya banyak tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Kemudian inhibitor atau penghambat. Penghambat di sini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama inhibitor kompetitif, yang kedua inhibitor non-kompetitif, dan yang ketiga inhibitor umpan balik. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi enzim. Inhibitor kompetitif akan bersaing secara kuat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif, adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Kemudian yang ketiga, inhibitor umpan balik. Inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksi tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Sekian untuk materi kita hari ini. Saya harap kalian dapat menyimak videonya dengan baik, serta mencatat poin-poin penting sehingga kalian dapat mempelajarinya kembali. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.